Kami dari kelompok 5 kelas 11 4 dari SMA Negeri 8 Balikpapan akan menjelaskan tentang reproduksi manusia. Pertama-tama perkenalkan, saya Adinda Nur Putri, saya Dekordi, saya Cikal Restiani, saya Zarab Syari, saya Sandra Kursinalina. Hormon reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hormon pria. Hormon pria utama yang terlibat adalah testosteron yang diproduksi oleh testis. Testosteron mempengaruhi perkembangan dan fungsi organ seksual eksternal seperti penis dan skrotum, produksi sperma, serta sifat-sifat seksual sekunder seperti pertumbuhan bulu dan suara yang lebih dalam. Yang kedua ada hormon wanita. Hormon wanita pada utama yang terlibat adalah estrogen dan progesteron yang diproduksi oleh ovarium. Estrogen mengatur perkembangan organ seksual eksternal dan internal seperti uterus dan ovarium, serta mengatur siklus menstruasi. Yang kedua ada siklus dan fase menstruasi pada wanita. Siklus menstruasi merupakan perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi meluruh keluar dari vagina. Menstruasi adalah siklus alami yang terbagi menjadi 4 fase utama, yaitu fase menstruasi, folikuler, ovaluasi, dan luteal. Yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini sel telur telah dilepas oleh ovarium yang tidak dibuahi. Karena tidak terjadi kehamilan, kadar hormon estrogen dan progesteron akan menurun, sehingga lapisan rahim yang menebal untuk mempersiapkan kehamilan tadi dibutuhkan dan menurun. Yang kedua ada fase folikuler. Setelah fase menstruasi akan terjadi fase folikuler. Fase ini dimulai dari hari pertama haid dan akan berakhir ketika wanita mengalami ovaluasi. Proses ini dialami dengan hipotalamus yang mengirimkan sinyal ke lenjer pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel. Yang ketiga ada fase ovulasi. Pada fase ovulasi, sel telur yang dilepaskan sudah siap untuk dibuahi. Sel telur matang ini akan bergerak ke arah tuba falopi dan menempel pada dinding rahim. Sel telur ini hanya mampu hidup selama 24 jam sehingga jika tidak dibuahi akan mati. Yang keempat, fase luteal. Fase terakhir dalam siklus menstruasi adalah fase luteal yang terjadi setelah folikel melepas sel telur untuk membentuk corpus luteum. Corpus luteum ini akan melepas hormon progesteron dan beberapa heterogen. Kemudian pada siklus dan fase menstruasi pada wanita ada tanggal menstruasi. Fase menstruasi terjadi di minggu kedua di tanggal 6 sampai 10 dengan lama siklus menstruasi 5 hari. Saat fase awal menstruasi terjadi, fase folikuler juga terjadi atau bertumpang tindih dengan fase menstruasi. Lalu fase ini berakhir saat memasuki fase ovulasi. Lalu masuk ke fase ovulasi yang jika lama siklus menstruasi adalah 28 hari dan teratur setiap bulannya, maka hari ke-14 biasanya bisa dijadikan patokan masa ovulasi di tanggal 24. Setelah itu kita akan memasuki fase yang terakhir, yaitu fase luteal yang terjadi pada hari ke-15 setelah fase ovulasi hingga hari ke-28 sebelum terjadi fase menstruasi berikutnya. Ketiga ada proses pertumbuhan manusia, yaitu pubertas. Pubertas dibagi menjadi 8, yaitu embrionik, pasca embrionik, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak tengah, masa remaja, masa dewasa muda, masa dewasa tengah, dan masa tua. Nah, embrionik adalah fase pertumbuhan dan perkembangan embrio pada saat masa kehamilan hingga melahirkan. Yang kedua ada pasca embrionik. Pasca embrionik adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah lahir. Dan yang ketiga adalah masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal disebut juga sebagai prasekolah, yakni usia 5-6 tahun. Pada tahap pertumbuhan manusia ini, manusia akan belajar melakukan banyak hal sendiri seperti makan, buang air, dan bermain bersama teman-teman. Yang keempat ada masa kanak-kanak tengah dan akhir.
Pada tahap ini manusia umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Keterampilan fisik sudah meningkat dengan aktif sehingga memicu pertumbuhan yang lebih cepat. Yang kelima ada masa remaja. Pada masa remaja manusia sudah mengalami perkembangan organ-organ reproduksi dan mengalami pubertas. Yang keenam, masa dewasa muda. Masa dewasa muda umumnya akan berlangsung sekitar umur 19 sampai 40 tahun. Yang ketujuh ada masa dewasa tengah. Masa dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40 sampai 60 tahun. Di masa dewasa tengah ini kondisi manusia tidak begitu prima seperti masa sebelumnya. Yang terakhir ada masa tua atau manula. Jika pada masa dewasa pertumbuhan berhenti, pada masa tua organ-organ tubuh mengalami penurunan fisiologis. Hal-hal yang bisa dilakukan saat usia muda sudah tidak bisa dilakukan pada masa ini. Fungsi organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal hingga hilang sampai mengalami kematian. Dan berikutnya ada organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama adalah labia majora, bibir besar, merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Yang kedua adalah labia minora, bibir kecil, bagian organ reproduksi wanita yang memiliki banyak ukuran. Yang ketiga ada kelenjar Bartholin, adalah kelenjar yang terletak di kedua sisi bibir vagina. Kelenjar ini berukuran kecil sehingga tidak mudah terdeteksi oleh tangan maupun mata. Dan yang keempat ada klitoris, adalah bagian organ reproduksi wanita yang berupa tonjolan berukuran kecil tetapi sangat sensitif. Klitoris memiliki tingkat sensitif tinggi terhadap rangsangan sekaligus merupakan area eraksi. Organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina, merupakan sebuah saluran yang menjadi penghubung antara servis atau rahim bagian bawah dengan tubuh bagian luar. Organ satu ini berada dalam tubuh, tepatnya di belakang kandung kemih dan lebih rendah daripada rahim. Yang kedua, ovarium atau induk telur, ada pada sisi kiri dan kanan rongga panggul, tepat di sebelah rahim bagian atas. Bagian organ reproduksi perempuan ini memiliki tanggung jawab utama untuk menghasilkan hormon. Selain itu, ovarium juga berperan penting dalam menghasilkan sel telur yang dibutuhkan untuk pembuahan. Yang ketiga, tuba Fallopi adalah sepasang saluran yang menghubungkan indung telur wanita dengan rahim. Setiap wanita memiliki dua tuba Fallopi, satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri rahim. Fungsi dari tuba Fallopi adalah membawa ovum ke bagian ujung atau infundibulum hingga ke bagian rahim. 4. Rahim adalah bagian dan reproduksi wanita yang memiliki rongga dan bentuk mirip dengan buah pir. Kelima, leher rahim atau serviks adalah organ reproduksi wanita yang memiliki bentuk silinder atau mirip tabung. Organ reproduksi ini menjadi penghubung antara rahim dan vagina. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu dinding leher rahim bagian luar atau extracervix dan dinding leher rahim bagian dalam endocervix. Selanjutnya ada reproduksi pada pria. Reproduksi manusia melibatkan sel sperma dan berbagai organ sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria yang terdiri dari testis, epidimis, saluran ejakulasi, dan penis. 1. Testis adalah sepasang kelenjar yang terletak di dalam kantong yang disebut skrotum. Organ sistem produksi ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon serviks, terutama testosteron. Yang kedua ada epididymis, adalah saluran yang melilit di sekitar bagian belakang setiap testis. Bagian dari sistem reproduksi ini merupakan tempat sperma disimpan dan matang sebelum dikeluarkan selama ejakulasi. Yang ketiga, saluran ejakulasi terdiri dari vas deferens, vesicula seminalis, dan prostat. Vas deferens membawa sperma matang dari epididymis ke vesicula seminalis dan prostat. Pada kedua organ sistem reproduksi inilah ditambahkan cairan untuk membentuk air mani. Yang keempat,
Penis adalah organ eksternal yang digunakan untuk mengirimkan sperma ke dalam vagina selama hubungan seksual, yang merupakan cara reproduksi manusia. Organ setiap reproduksi ini juga berperan sebagai saluran keluarnya urin dari tubuh. Dan selanjutnya ada proses kehamilan, yaitu yang pertama adalah hubungan seks. Pada saat berhubungan intim, pria yang ejakulasi akan mengeluarkan air mani yang mengandung sperma di dalam vagina. Setelah masuk sperma mulai berenang menyusuri leher rahim wanita sampai ke dalam rahim untuk mencari sel telur yang siap dibuahi sehingga terjadi kehamilan atau pembuahan. Sel telur wanita dihasilkan oleh indung telur alias akuarium. Ketika usianya sudah cukup matang, sel telur akan keluar dari akuarium dan berjalan turun ke rahim melewati saluran tuba falopi. Ini adalah bagian dari proses ovulasi. Jika sperma berhasil bertemu sel telur di tengah perjalanannya, pembuahan bisa terjadi. Yang kedua ada pembuahan. Sperma yang mampu berenang saat cepat dapat bertemu dengan sel telur dalam waktu 45 menit hingga 12 jam. Namun pada tahap ini kehamilan belum tentu ada karena proses kehamilan belum sepenuhnya terjadi. Satu sel telur bisa saja didekati oleh ratusan hingga ribuan sperma sekaligus. Tapi hanya sperma yang paling kuatlah yang bisa menembus dinding keluar sel telur. Jika sperma sudah berhasil masuk sampai inti sel telur, selanjutnya sel telur akan membuat benteng untuk mencegah sel sperma lain masuk. Sementara itu, sperma, pemenang, dan sel telur kemudian bergabung menjadi satu. Proses ini dinamakan sebagai pembuahan atau konsepsi. Yang ketiga ada implantasi. Setelah sperma dan sel telur bersatu, materi ini akan bergerak dari tuba falopi menuju rahim sembari membelah diri menjadi banyak. Selama perjalanannya, materi tersebut akan membentuk sebuah bola kecil bernama blastocysta yang berisi kurang lebih 100 sel berbeda. Blastocysta umumnya akan sampai ke rahim sekitar 3-4 hari setelah pembuahan. Namun, blastocysta juga bisa mengapung dulu di rahim selama 2-3 hari sebelum akhirnya menemukan dinding rahim untuk ditempel. Ketika blastocysta sudah menempel di dinding rahim, proses ini dinamakan sebagai implantasi. Disinilah proses kehamilan secara resmi dimulai. Selanjutnya ada pertumbuhan plasenta. Plasenta adalah organ yang sangat penting bagi janin karena merupakan alat pertukaran zat antara ibu dan anak. Setelah mantap menempel di rahim, blastocysta akan mulai berkembang menjadi embrio dan plasenta. Embrio adalah bakal janin yang ada di rahim, sementara plasenta adalah organ berbentuk kantong yang akan menjadi rumah bagi embrio untuk bertumbuh kembang selama 9 bulan ke depan. Bentuk dan ukuran plasenta: pertama, trimester 3 plasenta berbentuk cakram dengan diameter 15-20 cm, tebal 2,5 cm, dan berat sekitar 500 gram. Tali pusat tertanam dapat di tengah atau insersio centralis, lateralis, marginalis atau di luar plasenta dan berhubungan melalui selapu janin. Jenis-jenis plasenta yaitu implantasi, plasenta normal, plasenta letak rendah, plasenta previa partialis, plasenta previa totalis. Keempat, fungsi plasenta. Fungsi plasenta adalah untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen kepada janin. Untuk bisa bertahan selama di dalam kandungan, janin mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi dari plasenta yang terdiri dari nutrisi, sistem sekresi hormon atau human korionik, gonadotroin, estrogen, dan progesteron. Dan berikutnya ada penyakit-penyakit pada alat reproduksi. Yang pertama ada chlamydia. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini biasanya mengenai wanita dan pria berusia muda yang aktif secara seksual. Gejala yang dapat dialami berupa nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil, nyeri saat berhubungan seksual, keluarnya cairan berwarna putih,
dari kelamin, dan sulit hamil. Namun seringkali penderita yang terkena tidak mengalami gejala yang spesifik sehingga pengobatan biasanya tidak dimulai sejak dini. Yang kedua ada sifilis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit kelamin sifilis muncul antara 3 minggu sampai 3 bulan setelah berhubungan intim dengan penderita penyakit kelamin ini. Penyakit sifilis primer ditandai dengan munculnya luka pada alat kelamin, dubur, bibir maupun mulut. Selain itu, dapat juga ditemukan pembengkakan kelenjar getah bening di daerah selangkangan yang menandakan adanya reaksi sistem kekebalan tubuh melawan infeksi sifilis. Yang ketiga ada herpes genitalis. Penyakit kelamin ini disebabkan oleh herpes simplex virus. Gejala herpes kelamin timbul antara 3 sampai 10 hari setelah berhubungan intim dengan penderita penyakit kelamin ini. Timbulnya lepuh berisi cairan yang berkelompok disertai dengan ruam kemerahan pada daerah kelamin. Penderita biasanya mengalami nyeri, perih, rasa terbakar disertai dengan bengkaknya kelenjar getah bening pada selangkangan. Dalam 5 sampai 10 hari, gejala akan hilang. Herpes bertahan dalam tubuh dan dapat timbul lagi suatu saat. Wanita kerap kali tidak sadar bahwa ia menderita herpes karena lecet terjadi di dalam vagina. Keempat ada gonorrea. Penyakit kelamin ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea, biasanya dikenal dengan sebutan kencing nanah. Infeksi dimulai beberapa hari sampai beberapa minggu setelah hubungan intim dengan orang yang terjangkit penyakit kelamin ini. Gejala khas pada penyakit ini adalah keluarnya cairan berwarna putih atau kuning kehijauan seperti nanah pada ujung penis dan vagina. Ketika buang air kecil dapat terasa sakit, namun gejala penyakit kelamin ini terkadang tidak dapat dirasakan. Sedangkan gejala-gejala gonorrea pada wanita biasanya sangat ringan atau tidak terasa sama sekali. Tetapi kalau tidak diobati, penyakit kelamin ini dapat menjadi parah dan menyebabkan kemandulan. Kelima ada infeksi jamur kelamin. Penyebab infeksi jamur yang sering menyerang kelamin adalah jamur spesies Candida albicans atau disebut juga dengan Candidiasis yang menyebabkan rasa gatal dan berwarna merah di bawah kulit kelamin pria yang tidak disunat. Pada wanita akan keluar cairan putih kental seperti keju yang menyebabkan rasa gatal. Infeksi jamur ini dapat disembuhkan dengan obat anti jamur topikal, oles, ataupun oral minum. Yang terakhir ada keluarga berencana KB. KB adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak dengan menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Ada beberapa jenis metode KB, yaitu Yang pertama ada pil KB, tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang diminum setiap hari. Yang kedua ada suntik KB, yaitu injeksi hormon yang biasanya diberikan setiap 1 atau 3 bulan sekali. Yang ketiga ada implan, alat kecil yang ditanam di bawah kulit lengan dan melepaskan hormon secara perlahan. Yang keempat ada IUD atau AKDR, alat yang dimasukkan ke dalam rahim, bisa terbentuk tembaga atau mengandung hormon. Yang kelima ada kondom, sarung tipis yang dipakai di penis, kondom pria atau dimasukkan ke dalam vagina, kondom wanita untuk mencegah sperma atau masuk ke rahim. Yang keenam ada diafragma, alat yang ditempatkan di dalam vagina untuk menutupi leher rahim. Yang ketujuh ada patch KB, yaitu plester yang ditempelkan pada kulit dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Yang terakhir cincin vagina, alat fleksibel yang ditempatkan di dalam vagina dan melepaskan hormon. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.